Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk mengikuti semua proses pembelajaran agar Anda memperoleh kesuksesan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi surat pribadi dan surat dinas. Dengan materi pokok, menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis surat. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Sebelum kita teruskan dengan pembahasan selengkapnya, mari kita segarkan kembali ingatan kita akan pengertian surat. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Adapun jenis surat secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Sedangkan pengertian surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Selanjutnya mari kita lihat unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam surat dinas. Unsur-unsur dalam surat dinas meliputi kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lalu lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, lalu paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, pengirim surat. Kita perhatikan bagian yang pertama, yaitu kepala surat atau kop surat. Bagian ini merupakan bagian atas surat yang berisi nama instansi, lambang atau logo, kemudian alamat lengkap, meliputi telepon, faksimile, kemudian nama instansi ditulis dengan huruf kapital. Huruf awal alamat faksimil, telepon, ditulis dengan huruf kapital, dan sebaiknya jangan disingkat. Kalian perhatikan, ini adalah contoh dari kop atau kepala surat. Ini adalah logo atau lambang dari instansi. Ini nama instansinya ditulis dengan huruf kapital semua. Sedangkan ini adalah alamat lengkap dari lembaga tersebut. Bagian selanjutnya adalah bagian nomor surat. Berisikan urutan nomor, kode, angka, serta tahun surat tersebut dibuat. Kata nomor jika ditulis lengkap, maka diikuti dengan tanda titik 2. Jika disingkat, maka ditulis dengan 0, kemudian tanda titik, baru titik 2.
nama bulan ditulis dengan angka Romawi dan sebaiknya angka tahun jangan disingkat. Perhatikan contoh. Nomor titik 2, di sini kata nomor ditulis lengkap. Kemudian titik 2, 170 garis miring SMP 1 garis miring bulan ditulis dengan angka Romawi garis miring 2019. Contoh yang kedua, tulisan atau kata nomor disingkat menjadi no. Kemudian tanda titik, diikuti dengan titik 2, baru nomor surat, kemudian nama lembaganya, kemudian bulan dengan angka Romawi, dan tahun ditulis lengkap. Jadi tahun di sini tidak boleh ditulis secara singkat. Bagian selanjutnya adalah tanggal surat. Bagian ini menunjukkan pembuatan surat tersebut. Tercantum tanggal, bulan, dan tahun. Pada surat yang tidak berkepala, tercantum pula nama tempat. Namun, jika sudah tercantum dalam kepala surat, maka tempat tidak perlu ditulis lagi. Perhatikan contoh. Yang pertama, tempatnya adalah Jakarta. Mengapa ada nama tempat? Karena dimungkinkan di kepala suratnya tidak terdapat alamat tersebut, sehingga masih ditulis nama tempatnya. Jakarta, 16 April 2019. Contoh yang kedua, 17 Agustus 2019. Langsung ditulis tanggal, bulan, dan tahun tanpa ada nama tempat. Ini karena di bagian kop suratnya atau kepala surat, nama tempatnya sudah tertulis. Bagian selanjutnya adalah lampiran. Bagian ini berfungsi sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan dalam surat tersebut. Cantumkan jumlah dan nama barang yang dilampirkan. Contoh. Kita perhatikan ada 2 contoh di sini. Yang pertama, lampiran, titik 2, 1 berkas. Mengapa di sini ditulis 1 berkas? Ini artinya di dalam surat itu dilampirkan 1 berkas saja. Jika berkasnya ada 2, maka angka 1 diganti dengan angka 2. Demikian juga apabila berkasnya 3 atau 4 dan seterusnya. Sedangkan jika tidak ada lampirannya, hanya surat saja, maka lampiran diberi tanda strip pertanda bahwa tidak ada berkas yang dilampirkan. Unsur atau bagian selanjutnya adalah perihal atau hal surat. Bagian ini menyatakan masalah atau agenda inti yang dikemukakan dalam surat. Sebaiknya gunakan kata hal, bukan perihal, karena lebih singkat. Contoh yang pertama, hal, titik 2, undangan rapat. Yang kedua, hal, lamaran pekerjaan. Unsur atau bagian surat dinas selanjutnya adalah alamat surat. Bagian ini berisi identitas dan alamat lengkap yang dikirim. Berfungsi sebagai penunjuk agar dapat sampai ke tujuan dengan benar. Sebaiknya ditulis di sebelah kiri. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama, YTH yang terhormat Bapak Hermawan, Jalan Diponegoro nomor 22, Tasikmalaya. Contoh yang kedua, YTH PT Alam Bahari,
Jalan Soekarno-Hatta, nomor 11, Surabaya. Bagian berikutnya adalah salam pembuka. Umumnya berupa kalimat sapaan sebagai penghormatan pada yang dikirimi surat. Huruf pertama awal kata ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata yang lain ditulis dengan huruf kecil semua, diikuti dengan tanda koma. Perhatikan contohnya. 1. Dengan hormat. Kemudian salam pramuka. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Unsur atau bagian selanjutnya adalah isi surat. Terdiri dari 3 bagian, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kita perhatikan contohnya. 1. Dengan surat ini kami beritahukan bahwa, dan seterusnya. Ini adalah contoh bagian pembuka. Contoh kedua, dengan ini saya mohon bantuan Bapak untuk, dan seterusnya. Ini adalah bagian pembuka juga. Sedangkan contoh yang ketiga, atas bantuan saudara, saya sampaikan terima kasih. Ini adalah bagian penutup. Unsur atau bagian selanjutnya adalah salam penutup. Bagian ini adalah bagian akhir dari surat, berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat penulis kepada pembaca atau penerima. Contohnya yang pertama, hormat kami, tanda koma, hormat saya, tanda baca koma, kemudian wassalam dan salam takzim. Ini adalah contoh dari salam penutup. Bagian yang paling akhir adalah bagian pengirim surat. Bagian ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas surat, misalnya kepala sekolah, pimpinan perusahaan, dan sebagainya. Pada bagian akhir harus dibubuhi tanda tangan. Sebagaimana contoh berikut ini. Ini adalah bagian akhir, maka di sini diberi atau dibubuhi dengan tanda tangan pimpinan. Selanjutnya kita lihat ciri bahasa surat. Ciri bahasa yang pertama adalah ciri bahasa surat pribadi. Yang pertama, kalimatnya sederhana. Yang kedua, menggunakan kata yang bersifat komunikatif. Sedangkan yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, tentang ejaan dan tanda baca, ini harus tetap menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Sedangkan ciri bahasa surat pribadi yang terakhir, menggunakan bahasa yang tidak baku. Selanjutnya mari kita lihat ciri bahasa dalam surat dinas. Ciri yang pertama adalah jelas, artinya isinya mudah dipahami oleh semua orang atau semua pembaca. Ciri yang kedua adalah lugas, efektif, dan tidak bertele-tele, jadi langsung tepat sasaran. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah komunikatif, mudah dipahami dan menimbulkan pemikiran yang sama antara penulis dengan pembaca. Demikian pembahasan singkat tentang materi surat pribadi dan surat dinas.
Agar Anda bisa mendapatkan video selanjutnya, jangan lupa silahkan Anda like and subscribe. Terima kasih. Thank you very much. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.